Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih beberapa aturan kunci dari buku The Rules of Management-nya Richard Templer. Fokusnya itu ke gimana kita ngelola diri sendiri biar lebih efektif gitu di kerjaan. Sumbernya ya dari kutipan bukunya langsung, aturan 42 sampai 45. Gimana sih caranya biar kita lebih strategis gitu ya? Betul. Jadi bukan cuma soal ngatur tim, tapi ngatur diri sendiri dulu ya. Itu yang kadang suka, kelewat. Nah, iya. Kita bahas 4 aturan nih. Tahu apa yang seharusnya dilakuin, tahu apa yang beneran kita lakuin, hargai waktu, sama jadi proaktif. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, aturan 42. Ketahui apa yang seharusnya Anda lakukan. Ini bukan cuma soal job desk di kertas kan, tapi lebih ke hasil akhir yang diharapkan tuh apa sih sebenarnya? Bener banget. Di buku ada contoh manajer yang bingung, ternyata bosnya punya agenda lain, mau bikin keponakannya kelihatan bagus. Wah, itu klasik sih. Nah, ini kan nunjukin pentingnya jelas di awal ya. Anda sendiri yakin udah tahu prioritas utama Anda sekarang ini apa? Kejelasan ini memang krusial ya. Tapi kadang kan realistis nggak sih kita bisa tahu semua agenda tersembunyi atasan? Mungkin yang lebih penting itu gimana ya? Secara aktif kita mengklarifikasi, nanya gitu loh. Oh, jadi kitanya yang aktif ya? Iya, nanya aja, fokus saya sekarang udah pas belum sama prioritas tim? Atau semacamnya, biar nggak kerja keras tapi salah arah gitu kan. Masuk akal, masuk akal. Klarifikasi aktif ya kuncinya. Oke, nah nyambung nih ke aturan 43. Ketahui apa yang sebenarnya Anda lakukan. Jadi setelah tahu yang seharusnya, sekarang jujur sama diri sendiri nih. Ini bagian yang agak dalam ya. Iya, agenda pribadi kita apa sih? Mau bangun karir? Nunggu loncatan lain? Atau emang bener-bener fokus 100% sama target sekarang? Contohnya kayak Kapten Jack Sparrow gitu katanya. Dia tahu tujuannya, walau kelihatannya selengean. Haha, iya juga ya. Punya rencana pribadi itu penting, walau kadang ya perlu diam-diam juga. Betul. Kesadaran diri ini fundamental lah. Tahu motivasi kita sendiri itu bantu nyelarasin tindakan sehari-hari. Tapi ada tapinya juga nih. Jangan sampai terlalu fokus ke agenda pribadi atau malah overthinking. Oh, jadi bisa kejebak juga ya? Bisa. Jadi kaku atau malah ragu-ragu mau ngapa-ngapain. Jadi, ya gimana ya? Nemuin keseimbangan lah. Antara arah pribadi sama tetap fleksibel dan jujur sama peran kita sekarang. Oke, keseimbangan. Dicatat. Lanjut ya, aturan 44. Hargai waktu Anda. Nah, ini nih. Waktu? Aset paling berharga, katanya. Betul. Waktu Anda di kantor itu kan investasi perusahaan. Ada contoh menarik di buku soal rapat, biayanya dihitung dari gaji pesertanya. Oh, yang itu ya? Ya, ternyata lebih mahal dari harga barang yang lagi dibahas di rapat itu. Itu nyelekit sih. Nunjukin banget kan, gimana gampangnya waktu itu kebuang sia-sia. Coba deh kita pikirin, kegiatan harian kita mana yang beneran nambah nilai? Mana yang cuma, pengisi waktu biar kelihatan sibuk? Pertanyaannya jadi lebih tajam lagi sih sebenarnya. Gimana Anda aktif ngelindungin waktu Anda? Gampang ngomong hargai waktu. Tapi prakteknya? Susah ya. Ya, gitu deh. Gangguan kan banyak banget. Dari orang lain, atau malah dari kita sendiri yang suka nunda-nunda kan? Mungkin perlu langkah konkret gitu. Belajar bilang enggak mungkin. Atau blok waktu di kalender buat fokus kerja. Udah punya strategi spesifik belum buat ini? Nah, itu dia, strategi spesifik. Bukan cuma niat doang ya. Oke, terakhir nih, aturan 45. Jadilah proaktif, bukan reaktif. Ini juga penting banget. Jangan cuma sibuk mademin api harian gitu ya, tapi cari cara buat inovasi, buat perbaikan. Analoginya kayak hiu, harus terus gerak maju. Biar nggak mati ya. Iya, sarannya praktis kok. Sisihin waktu aja bentar juga nggak apa-apa, 30 menit seminggu gitu, buat mikir strategis. Tim bisa lebih baik gimana, proses mana yang ribet bisa dipotong. Dan kalau cuma reaktif terus, konsekuensinya ya stagnan. Gitu-gitu aja. Nggak berkembang. Kontribusi kita cuma sebatas nyelesain masalah dadakan. Jadi kayak pemadam kebakaran aja ya. Persis. Nah, sikap proaktif, antisipasi, rencana, inisiasi, itu yang bedain manajer biasa sama yang benar-benar bawa perubahan. Yang karirnya juga biasanya lebih moncer. Ini soal ngambil kendali, bukan dikendaliin situasi. Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang dengerin keempat aturan ini, intinya satu, kesadaran strategis. Sadar tujuan Anda, yang resmi maupun yang pribadi. Sadar gimana Anda pakai waktu, aset berharga itu.
Terus, pakai kesadaran itu buat gerak maju secara proaktif. Jangan cuma ikut arus aja ya. Betul. Nah, pertanyaan cepat nih buat Anda. Satu langkah kecil aja, apa yang bisa Anda coba minggu ini berdasarkan salah satu aturan tadi? Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Buku ini kan nekenin banget soal rencana, sadar diri, proaktif, yang terukur gitu ya. Tapi menariknya, ada aturan 69 yang nggak kita bahas sih. Itu justru ngomongin soal ngikutin intuisi. Firasat gitu. Oh, menarik tuh. Firasat tadi dalam keputusan manajerial sehari-hari. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut lah ya.